Ya, halo teman-teman. Di video kali ini saya akan kasih tahu cara meningkatkan performa GPU agar lebih lancar pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Nah, jadi pertama-tama teman-teman silakan download folder bernamakan meningkatkan performa GPU. Ya, untuk link downloadnya ada di deskripsi video. Nah, jika sudah di-download, bisa langsung diekstrak terlebih dahulu. Jika sudah diekstrak, bisa langsung dibuka saja ya untuk foldernya. Nah, jadi di dalam foldernya itu terdapat 5 folder lagi ya. Jadi kita langsung saja. Jadi pertama-tama teman-teman pergi ke buat restore point dulu. Nah, di sini saran saya mending buat restore point ya, agar ketika selesai ya mengikuti cara-cara yang ada di video ini dan sistem teman-teman atau PC atau laptop teman-teman itu mengalami masalah, nanti teman-teman bisa kembali ke sistem yang awal lewat restore point ini ya. Nah, jadi caranya gimana? Teman-teman tinggal pilih driver C ya atau drive C, kemudian klik configure, turn on system protection, dan set max usage 3-5%. Ya, seharusnya 3% sudah cukup untuk membuat restore point. Jika sudah klik apply, lalu OK, dan bisa langsung di create. Nah, di sini teman-teman bebas mau namakan restore point-nya apa. Di sini saya akan namakan GPU ya. Nah, jika sudah selesai dinamakan, bisa langsung di create ya, dan ditunggu sampai pembuatan restore point-nya selesai ya. Nah, jika sudah selesai, restore point-nya bisa di close ya. Lalu teman-teman bisa kembali lagi dan masuk ke yang nomor kedua, yaitu awalan. Nah, lalu teman-teman pilih folder nomor 1. Nah, jadi saran saya, teman-teman hapus dulu aplikasi yang tidak dibutuhkan. Karena semakin menumpuk ya aplikasi yang tidak dibutuhkan, maka nanti aplikasi tersebut bikin PC atau laptop kita itu semakin lemot atau semakin lambat ya. Seperti itu. Jadi mending saran dari saya mending dihapus saja untuk aplikasi yang sudah tidak dibutuhkan lagi ya. Nanti kalau tidak akan semakin menumpuk di PC atau laptop kalian ya. Nah, jika sudah dipilih ya, dipilih untuk aplikasinya mau dihapus di mana. Untuk settingsnya bisa di close, lalu bisa kembali lagi, masuk ke nomor kedua yaitu mematikan startup ya. Nah, kemudian di mematikan startup ya, yang ini teman-teman tinggal double klik saja. Kemudian nanti teman-teman akan terbuka text manager-nya dan pergi ke tab startup ya. Nah, di sini teman-teman klik kotak status ini ya, klik kotak status. Nah, nanti teman-teman silahkan lihat nih yang masih enabled yang mana. Kemudian teman-teman pilih yang mau dimatikan ya atau mau di disabled ya, begitu. Nah, cara disablednya itu tinggal klik kanan disabled, atau teman-teman tinggal klik kemudian disabled, klik yang di sini ya. Jadi sama saja ya. Nah, jika sudah selesai, text manager bisa di close dan teman-teman masuk ke auto runs. Nah, kemudian klik kanan pada auto runs, run as administrator ya. Nah, jika sudah kebuka ya untuk auto runs-nya, teman-teman tinggal pergi ke tab logon. Nah, di tab logon ini, teman-teman silahkan pilih startup pada aplikasi yang tidak berguna ya. Nah, jadi contoh saya akan mematikan, yaitu ini ya, ini. Nanti dimatikannya tinggal centangnya itu dihilangin ya. Nah, jika sudah selesai, teman-teman pergi ke tab schedule text. Nah, di sini teman-teman silahkan matikan startup pada aplikasi yang tidak berguna juga ya. Di sini saya akan pilih terlebih dahulu. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa pergi ke tab service ya. Nah, di service ini teman-teman silahkan matikan service pada aplikasi yang tidak berguna ya. Di sini saya akan pilih terlebih dahulu ya. Nah, jika sudah selesai memilihnya dan sudah menghilangkan centangnya, teman-teman bisa close untuk auto runs-nya ya. Close. Kemudian teman-teman bisa kembali lagi ya. Masuk ke nomor ketiga yaitu performance options ya. Tinggal di double klik saja. Ya. Nah, di sini akan otomatis muncul jendela kecil. Nah, di performance options ini, teman-teman yang sebelumnya terpilihnya itu kan let Windows choose what is best for my computer. Nah, itu teman-teman ubah opsinya ke adjust for best performance ya. Tapi teman-teman jangan lupa untuk
mencentang atau nyalakan smooth edge of screen fonts, show window contents while dragging, dan juga show thumbnails instead of icons ya. Jadi gitu ya, teman-teman silahkan nyalakan 3 opsi ini saja ya. Nah, kalau untuk saya itu ingin menyalakan satu, yaitu yang paling atas ini. Jadi teman-teman itu saran saya itu hanya 3 ini ya. Nah, jika sudah bisa diklik apply ya, kemudian oke, kemudian bisa kembali lagi dan masuk ke nomor keempat, yaitu cek versi driver GPU. Nah, teman-teman silahkan buka kontrol panelnya ya. Kemudian teman-teman yang awal tampilannya seperti ini, bisa view by-nya ya, view by, ubah ke large icons. Kemudian teman-teman pergi ke device manager. Nah, di device manager ini teman-teman cari display adapters ya, display adapters. Kemudian klik anak panahnya. Nah, kemudian di GPU teman-teman ya, klik kanan update driver. Kemudian pilih yang search automatically ya, automatically. Nah, jika seperti ini berarti tandanya versi GPU teman-teman sudah terbaru ya. Nah, jika sudah bisa di close ya. Nah, bagi teman-teman yang tiba-tiba langsung mengupdate nih versi GPU-nya, maka teman-teman tunggu dulu ya sampai proses update driver GPU-nya selesai ya, begitu. Nah, jika sudah selesai bisa di close semuanya. Kemudian bisa kembali lagi ke awal banget ya. Nah, masuk ke nomor ketiga, yaitu settingan GPU ya. Nah, di settingan GPU ini teman-teman silakan sesuaikan aja ya. Ada AMD, Intel, dan juga Nvidia. Nah, karena di PC saya ini memakai Nvidia, maka saya memilih untuk Nvidia ya. Jadi tinggal disesuaikan aja untuk fotonya ya. Kemudian di Nvidia Profile Inspector, itu teman-teman klik kanan Nvidia Profile Inspector, run as administrator ya. Nah, kemudian ketika sudah kebuka untuk Nvidia Profile Inspector, teman-teman tinggal klik ini, pilih yang import user ya, klik anak panahnya, kemudian import profile ya. Kemudian teman-teman pergi ke desktop, kemudian meningkatkan performa GPU, settingan GPU, Nvidia Profile Inspector. Nah, ini ya, pilih yang ini ya. Jika sudah bisa di open, kemudian klik saja OK. Kemudian bisa di apply change. Jika sudah apply change bisa di close. Kemudian teman-teman jalankan regedit ini ya, dengan cara klik kanan merge, kemudian yes, lalu OK. Seperti itu ya. Nah, jika sudah selesai di settingan GPU-nya, teman-teman bisa kembali lagi ya, masuk ke nomor keempat, yaitu MSI Mode Tool. Nah, kemudian klik kanan pada MSI Mode Tool, run as administrator ya. Nah, kemudian di sini teman-teman silakan cari GPU-nya ya. Cari GPU teman-teman. Ya, contoh GPU yang saya pakai ini adalah Nvidia GeForce GT 730 ya, yang ini. Nah, kemudian teman-teman lihat di supported modes. Supported modes itu apakah ada MSI ya atau MSI. Jika ada MSI, maka di kotak MSI-nya teman-teman centang. Ya, centang. Nah, jika sudah dicentang, interrupt priority-nya ya, teman-teman bisa pilih ke high ya, pilih ke high ya. Nah, jika sudah dipilih high bisa diklik apply ya, apply. Nah, jika sudah bisa di close ya untuk MSI nya. Lalu teman-teman kembali lagi, kemudian masuk ke nomor kelima, yaitu lainnya. Nah, untuk lainnya ini sebenarnya cuma satu ya, tapi memang tidak disarankan ya, begitu. Ya, jadi teman-teman tidak bisa mencari driver baru secara otomatis, karena itu jika teman-teman menjalankan regedit ini ya, regedit ini. Nah, jadi kalau teman-teman masih ingin pencarian driver otomatisnya itu nyala, maka jangan jalankan regedit ini ya. Tapi bagi teman-teman yang sudah puas ya, jadi untuk pencarian drivernya dimatiin saja, maka teman-teman bisa nyalakan atau jalankan regedit ini ya. Nah, jadi saya akan jalankan ya. Jadi tinggal klik kanan saja, kemudian merge, kemudian klik yes, lalu OK. Nah, jadi untuk foldernya sudah selesai nih, kelimanya ya. Nah, teman-teman bisa close untuk file explorer-nya ya. Nah, lalu teman-teman silakan buka command prompt ya. Ketik saja command prompt atau CMD ya.
Tapi jangan lupa run as administrator ya, ingat run as administrator. Nah, kemudian teman-teman ketik ya bcd edit ya, bcd edit spasi garis miring time out spasi kosong atau angka 0. Jika sudah di enter, nanti akan otomatis muncul keterangan the operation complete successfully ya. Jika sudah, CMD-nya bisa di close. Lalu teman-teman buka ms config ya, tinggal ketik saja ms config ya, nanti pilih yang paling atas sendiri. Kemudian teman-teman pergi ke boot ya, boot. Kemudian teman-teman centang no quit bootnya, kemudian klik advanced option, kemudian teman-teman centang number of processors dan pilih angka yang paling tinggi ya, atau angka yang paling besar. Misal angka paling besar 8, maka pilih 8. Kalau angka terbesarnya 4, pilih 4, dan begitu seterusnya ya. Dan jika sudah, klik OK, apply dan OK, dan bisa exit without restart. Nah, jika sudah selesai, teman-teman jangan lupa untuk restart PC atau laptopnya agar perubahan-perubahan yang telah teman-teman lakukan semuanya sudah tergantikan ya, dan sudah mulai keluar untuk efek-efeknya ya. Oke, jadi video tentang cara meningkatkan performa GPU agar lebih lancar pada PC dan laptop sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah subscribe, like, dan share video ini ya. Oke, videonya sampai di sini dulu. Ditunggu next videonya ya. Dadah.